Kita lanjutkan ya. Misalkan kita mau menyelesaikan persamaan nonlinier 1 plus X dikali E pangkat X sama dengan 0. Range-nya kita tentukan min 1 sampai 0. Jumlah pembagi 10. Ya. Nah, saya akan menggunakan Excel. Kita akan menggunakan Excel. Silakan buka Excel-nya. Saya tentukan seperti ini. Saya tentukan fx sama dengan 1 plus ya 1, tadi saya buat dulu fungsinya ya, soalnya ini contoh 1. Oke, saya insert dulu pakai equation biar kita kelihatan soalnya. Oke. Y sama dengan X, tadi itu apa soalnya? 1 ditambah X ya, 1 ditambah X, 1 ditambah X dikali E pangkat min X. Coba kita cek lagi dulu bener nggak soalnya. 1 ditambah X kali E pangkat X ya. Oh, pangkat min X, coba pangkat min X. Pangkat min X, oke. Nah, ini soalnya nih. Saya pindahin ke sini. Oke. Ini saya tentukan, ini untuk X-nya, ini adalah fx-nya nanti yang dimasukkan ke dalam fungsi tadi. Oke, saya kasih warna berbeda, kasih tabel gini, kemudian atasnya saya kasih. Oke. Nah, nilai A-nya ditentukan, batas atasnya tadi sama dengan 1, ya, batas bawahnya sama dengan 0. Ya. Oke, batas atas sama batas bawahnya ya. Oke. A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka nilai N-nya itu adalah 1 dikurangi 0 dibagi 10. Kita mau iterasinya sampai 10. Berarti selisihnya adalah N-nya ini adalah antara nilai 1 sampai berikutnya adalah 0,1. Maka kalau nilai tertingginya di sini 1, saya ambil digitnya belakang komanya. Oke, ini. Maka yang ini berikutnya dikurangi dengan 0,1. Ya, F4. Oke, 0,9. Nah, saya tinggal copy ke bawah. Saya mau ambil sampai batas akhirnya adalah 0. Oke, sini 0. Nah, ini ya, batas akhirnya. Oke, ini akhirnya. Kemudian fx-nya ini, ya, fungsi yang atas tadi, 1 ditambah x-nya yang ini, dikali dengan, nah, bilangan natural E, itu kalau di Excel menggunakan fungsi exp, eksponen. Ya, tapi karena dia pangkatnya pakai fungsi power. Power eksponen 1 titik koma ya, pangkatnya min X. Ini pangkat min ini. Oke. Tinggal enter. Tinggal di copy ke bawah sampai batas akhirnya. Set. Oke. Coba nih ya, dicek dulu nih. Saya copy dulu ke bawah. Soalnya tadi mintanya sampai min 1, sorry saya salah. Min 1 ya, pantesan hasilnya ini. Ini min 1 ini. Min 1 sampai 0. Oke. Di sininya min. Oke, ini saya copy ke bawah. 1. Oke. Nah, ini hasilnya ya.
Ini saya stop dulu, ini hilangin dulu. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita perhatikan nanti ya, pada saat kita melihat nilai fx ini berapa, lihat ini terjadi perbedaan tanda. Yang dikatakan sebagai perbedaan tanda itu ini. Min 0,6 itu minus, min 0,5 positif. Nah, ini kita anggap sebagai terjadinya perbedaan tanda dari minus menjadi positif. Maka jawabannya itu adalah di antara dua ini. Antara min 0,6 dan min 0,5. Antara dua ini pilihannya. Nah, memilihnya yang mana? Pilih yang paling kecil nilainya. Maka min 0,6 ini jawabannya. Ya. Maka kalau kita lihat di tabel ini, ya, hitung step X mulai dari 0 sampai min 1. Ini. Ya, 0 ditambah min 1 bagi 10, 0,1 selisihnya ini. Nah, masukin satu-satu. Dapat nilainya. Dari tabel diperoleh bahwa terjadi perubahan tanda antara min 0,6 dan min 0,5. Ya, di 0,0937128. Nah, ini jawabannya berarti. Seperti itu. Kalau ditanya berapa persen, kenapa Pak kita memilih ini? Karena persentase errornya itu adalah kecil dibandingkan yang 0,5. Ya, min 0,5. Maka kita pilih jawabannya adalah X-nya min 0,6, nilainya adalah segini. Oke, itu contoh cara menyelesaikan metode tabel dengan menggunakan Excel. Kemudian soalnya masih sama. Nah, nilai yang batas areanya tadi yang min 0,6 sama min 0,5 itu kita panjangkan lagi. Ya, kita panjangkan lagi ya dengan selisih yang sama. Ya, range-nya kita ganti. Kita ambil 2 digit di belakang komanya. Kalau tadi yang ini 1 digit, yang ini 2 digit. Ya. Kita lebarkan, kita masukkan lagi ke nilai X-nya ini ke fungsi yang tadi, persamaan yang tadi. Kita lihat terjadi perubahan tanda di angka berapa. Min 0,57 dan min 0,56. Oke. Kalau dilihat dari dua ini, yang paling kecil adalah min 0,57. Maka kita pilih jawabannya ini. Ya. Jadi maksud dua buah tabel ini adalah tabel yang pertama, kalau kita menggunakan digitnya satu angka di belakang koma, maka jawabannya adalah min 0,6 yang terpilih. Tapi ketika kita lebarkan digitnya menjadi 2, bukan 0,6 sekian yang terpilih. Justru yang terpilih adalah min 0,57. Ya, 0,57. Nah, kita bisa cek lagi, kalau Pak saya tambahkan lagi gimana Pak? Ya, nah itu kalian bisa tambahkan sendiri. Kalian lihat, apakah 57 ini benar jawabannya, apakah 570 atau 57 berapa nanti. Ya, diteruskan. Nah, hasil yang ini didapat lebih presisi. Jadi makin banyak digit di belakang komanya yang kita pilih, maka jawaban kita lebih mendekati hasil yang sebenarnya. Atau dikatakan lebih presisi. Oke, begitu ya. Kemudian soal yang berikutnya, contoh lain. Ya, misalkan saya punya X ditambah E pangkat X sama dengan 0. Range-nya adalah min 1 sampai 0. Ya, saya masukkan lagi, saya cek dengan Excel. Terjadi perubahan tanda di angka min 0,6 dan min 0,5. Oke, kita ambil min 0,6. Ya, kita ambil min 0,6. Jawabannya adalah min 0,051 dan sekian lah, seperti itu. Tapi pada saat 0,6 dan 0,5 ini kita lebarkan areanya, maka kita peroleh jawabannya ternyata 0,57. Ya, seperti itu yang terpilih. Ini contoh kasus yang lain. Gitu. Jadi silakan dicoba di Excel, terus kemudian rubah range areanya, lihat ketelitiannya mau disampai berapa. Oke. Kemudian algoritma tabel itu bisa didefinisikan dengan algoritma. Jangan kalau kita mau implementasikan ke program. Yang pertama, kita harus definisikan fungsinya atau persamaan nonlinearnya. Persamaannya berapa kali berapa? Ya, X dikali E pangkat min X kayak contoh sebelumnya. Terus tentukan range ya, batas atas dan batas bawahnya tadi. Hitung pembaginya N tadi dalam bentuk N.